Hai, terima kasih telah bergabung di kelas Bahasa Korea Online Korea Go Indonesia bersama saya, Yutsa. Kali ini kita akan membahas dua grammar. 과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Oke, jadi itu tadi adalah percakapan antara Suru dan Tuan. Ya, kita breakdown dulu kalimatnya masing-masing di percakapan ini. Yang pertama adalah Tuan 씨 언제 한국에 왔어요? Tuan 씨, Mas Tuan, 언제 kapan 한국에 왔어요? Datang di Korea. Ya. Yang kedua, 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 올해 tahun ini 2월 bulan 2 atau bulan Februari 10일에 di tanggal 10 한국에 왔어요. datang di Korea. Ya. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 수루 씨nya kapan, 언제 한국에 왔어요. datang ke Korea. Kalimat yang keempat, 저는 작년 7월에 왔어요. 저는 작년, tulisannya adalah 작년, yang artinya adalah tahun lalu, tapi cara bacanya adalah 작년. Ya, 저는 작년 7월에. Bacanya bukan 7월에, tapi 7월. 7월. Ya, jadi huruf W-nya seakan-akan hilang. Jadi cara baca yang betul adalah 저는 작년 7월에 왔어요. Ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di kalimat ini ya, datang itu seharusnya dari kata dasar oda. Lalu biasanya kalau oda diubah menjadi bentuk yo menjadi wayo ya. Oda itu adalah vokal o. Huruf A dan huruf O, vokal yang terakhirnya A dan O selalu ditambahkan dengan A. Ya, berarti owayo, wayo gitu ya. Tapi ini semuanya adalah wassoyo. Ada tambahan double S di bagian bawahnya wa ya. Nah, tambahan double S itu adalah penanda di dalam bahasa Korea itu sebagai bentuk past tense atau bentuk lampau yang sudah pernah terjadi. Karena ini di sini konteksnya dia datangnya kan sudah lama terjadi ya, sudah sebelum-sebelumnya terjadi. Makanya jadinya 한국에 왔어요. Ya, datangnya sudah terjadi di waktu lampau, maka kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk lampau. Bagaimana cara mengubah kata dasar bahasa Korea menjadi bentuk lampau? Kita akan mempelajari detailnya lebih lanjut setelah ini. Pertama, kita mengenal dulu bagaimana cara menyebutkan bulan di dalam bahasa Korea. Ya. Bulan dalam bahasa Korea itu adalah wol. Wol. Ya. Di sini teman-teman lihat yang di atas ini ada nalca. Nalca itu artinya adalah tanggalan. Ya. Schedule tanggal. Gitu ya maksudnya ya. Sedangkan wol artinya adalah bulan dan il artinya adalah hari. Ya. Atau date. Atau day ya. Ya, il itu bisa artinya hari atau tanggalnya, hari keberapa ya. Sebenarnya kalau tanggal itu kan kalau kita lihat kalender itu sebenarnya adalah susunan urutan hari keberapa, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tanggal kan sebenarnya konsepnya adalah seperti itu ya. Nah, di dalam bahasa Korea, bulan itu tidak punya nama khusus seperti Januari apa, Februari apa, tapi disebutkan sesuai dengan urutan bulannya.
Jadi kayak Januari berarti itu adalah ilwol. Bacanya adalah irol. Bulan 2 atau Februari, iwol. Maret, samwol. April, sawol. Mei, owol. 6, yuwol. 7, cirol. 8, palwol. 9, kuwol. 10, siwol. Bulan November, sibilwol. Bulan Desember, sibiwol. Ya. Perhatikan di sini, di bulan ke-6 atau bulan Juni, 6 harusnya adalah yuk. Yukwol. Tapi khusus bulan Juni, bacanya bukan yukwol, tapi adalah yuwol. Pengecualian yang kedua ada di bulan Oktober, yaitu bulan 10 ya. Bukan shipwol, harusnya 10 itu adalah ship ya. Tapi kalau untuk menyebutkan bulan, bukan shipwol, tapi shiwol. Ya. Itu tadi adalah urutan tanggal di dalam bahasa Korea. Sekarang kita sebutkan bersama-sama ya. Ikuti saya. Januari, irol. Februari, iwol. Maret, samwol. April, sawol. Mei, owol. Juni, yuwol. Juli, cirol. Agustus, parwol. September, kuwol. Oktober, siwol. November, shibirol. Desember, shibiwol. Itu tadi bulan-bulan di dalam bahasa Korea. Lalu bagaimana untuk menyebutkan tanggal? Menyebutkan tanggal itu sama seperti kamu menyebutkan angka Korea yang il-i samsa ya, bukan hanadul set tapi il-i samsa, dan di akhirnya dikasih tambahan il yang artinya hari. Misal tanggal 1 berarti il. Bacanya bukan il tapi iril ya, disambung ya. Il ini kan bawahnya adalah real, harusnya bacanya il, tapi karena ini yang pertama adalah bertemu lagi dengan huruf vokal, berarti bacanya disambung. Iril, gitu ya. Kemudian kalau tanggal 2 berarti iil. Tanggal 3 samil. Tanggal 8 paril. Tanggal 10 shibil. Tanggal 25 iship oil. Ya. Iship oil itu tanggal 25. Tanggal 29 iship guil. 30 samshipil. Ya, 30 adalah samship, 3 kali 10. Samship. 30. 20 i-ship. I2, ship 10. 2 kali 10, 20 ya. Berarti i-ship. Gitu ya. Tinggal 31 berarti samship iril. Oke. Nah, untuk menuliskan tanggal dalam bahasa Korea, formatnya adalah tahun, bulan, baru tanggal. Ya, kalau orang Indonesia tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau orang Korea formatnya adalah tanggal, bulan, hari. Kalau di dalam bahasa Korea adalah tahun, bulan, hari atau tanggal. Ya, kalau dalam orang Indonesia hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Kalau orang Korea kebalikannya. Tahunnya dulu disebutkan, kemudian bulannya, baru tanggalnya yang terakhir. Contoh, tanggal 17 Desember 2020.
Yang dituliskan dulu adalah tahunnya. 2020 nyon. Ya, nyon adalah tanggal. Berarti 2020년. Ya. 2000 itu adalah 2000. 20 itu adalah 20. Berarti 2020년. Tahun 2020. Cara bacanya bukan 2020년, tapi 2020년. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke bulannya. Bulan Desember adalah bulan ke-12 ya. Berarti 12월. Ya. Jangan kebalik ya. Kalau 20 itu adalah 2 kali 10, 20. Tapi kalau 10 itu berarti 10 ditambah 2. Ya. Itu berarti bulan Desember. 12월. Nah, kalau sudah tahun, sudah bulannya, sekarang kita masukin harinya atau tanggalnya. Tanggal 17. Berarti 17 il. Ship, cil, il. Bacanya adalah ship, ciril. Disambung ya. Tanggal 17 itu adalah ship, cil, il. Ship, ciril. Jadi, bagaimana mengucapkan bahasa Koreanya 17 Desember 2020? 2020년 12월 17일. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya. 생일은 언제예요? 생일은 언제예요? Kapan tanggal ulang tahun kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau bisa tulisnya dalam bahasa Korea. Bagaimana cara pengucapannya ya? Oke, sekarang kita lihat langsung di contoh berikut ini ya. Yang pertama, memperingati dengan sungguh-sungguh ulang tahun aktor Kim Son Ho pada tanggal 8 Mei 2020. Bahasa Koreanya adalah 2020년 5월 8일 김선호 배우의 생일을 진심으로 축하합니다. Ya. 2020년 5월 8일 ya 8 Mei 2020 Kim Son Ho의 배우의 생일. Itu adalah satu kalimat, satu frase. Kim Son Ho 배우의 생일. Ulang tahun aktor Kim Son Ho. Ya. Kemudian selanjutnya 진심으로 secara dari tulus ya, secara tulus dari lubuk hati yang paling dalam itu adalah pakainya 진심. Sincerely, heartily gitu ya. 축하합니다. Congratulations. Mengucapkan selamat ya. Jadi dalam satu kalimat ini adalah mengucapkan selamat dengan tulus atas ulang tahun aktor Kim Son Ho pada tanggal 8 Mei 2020. Ya. Sedikit aneh kalau dalam bahasa Indonesia, tapi ini adalah logika berpikir dalam bahasa Korea. Ya. Contoh yang kedua. 오늘은 며칠이에요? 오늘은 hari ini, 몇일, hari keberapa. Maksudnya hari ini tanggal berapa, gitu ya. Cara menanyakan hari ini tanggal berapa? 오늘은 며칠이에요? Jawabannya, 오늘은 2020년 12월 17일이에요. Hari ini adalah tanggal 17 Desember tahun 2020. Itu ya. Contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga. 2020년
크리스마스 방학 기간은 2020년 12월 23일 수요일부터 2021년 1월 6일 수요일까지입니다. Ya, di sini banyak angka-angkanya ya. Ini wajar kalau kamu nanti udah sering bicara bahasa angka-angka itu akan lebih cepat dan ini tapi biasanya kalau dalam percakapan hanya disebut tanggal dan bulannya aja ya, sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau kepanjangan nyebut tanggal biasanya kan cuma tanggal sama bulannya aja, tahunnya ditinggalin, ya kan? Nah, ini lebih ini adalah bahasa-bahasa biasa kita ngelihat di sosmed ya, di pengumuman itu biasanya tulisnya lengkap seperti ini, ya. Kita ulangi cara mengerti cara translatingnya gimana? Kita lihat dulu mana subjeknya. Ya, subjeknya di sini adalah 2020년 크리스마스 방학 기간은. Ini adalah subjeknya. Kita artikan dulu subjeknya yang panjang ini ya. 방학 기간. 기간 adalah periode atau masa. 방학 itu adalah libur sekolah ya. 방학 기간 berarti periode libur sekolah. Christmas Natal tahun 2020 ya. Jadi subjeknya dari kalimat ini adalah periode libur sekolah Natal pada tahun 2020 ya, Natal 2020 maksudnya. Kemudian frase kalimat yang kedua, 2020년 12월 23일 수요일부터. Ini kalimat yang kedua frasenya, buto artinya adalah mulai. Mulai hari Rabu, ya, suyoil itu hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020. Kemudian kalimat yang ketiga, 2021년 1월 6일 수요일까지입니다. Sampai hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2020. Gitu ya. Jadi kalau digabung jadi satu kalimat sepanjang ini artinya apa sih dalam bahasa Indonesia? Periode libur sekolah Natal tahun 2020 adalah mulai Rabu 23 Desember 2020 sampai Rabu 6 Januari 2020. Gitu ya. Kalau masih bingung, nggak apa-apa, kamu bisa replay video ini, kamu bisa ulangi pelan-pelan video ini, nanti sambil diikuti dan dipraktekkan. Terutama kalau kamu sudah coba cara ngucapin ulang tahunnya diri kamu sendiri dalam bahasa Korea gimana, atau ulang tahun bias kamu dalam bahasa Korea gimana. Ya. Nah, ini adalah kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Ya. Di sini contohnya adalah Owol atau bulan Mei. Kita lihat di sini ada Jinandal. Jinan itu artinya adalah yang sudah lewat, previous. Dal itu artinya adalah bulan ya, selain wol itu ada juga dal. Tapi yang dipakai untuk bilang bulan lalu itu bukan Jinan wol, tapi Jinan dal. Ya, Jinan dal itu artinya adalah bulan yang sudah lewat, bulan lalu. Kemudian ada daum dal itu artinya adalah bulan berikutnya. Daum itu artinya adalah berikutnya. Next. Gitu ya. Kemudian kosakata yang selanjutnya ada OJ artinya adalah kemarin. O늘 hari ini. Neil besok. Jinanju ya sama ya kayak kalau bulan kemarin adalah Jinandal. Kalau Jinanju itu artinya adalah minggu lalu. Ya. Ibonju itu adalah minggu ini. Ibon itu kali ini, this. Ya. Daumju berarti minggu depan. Daum itu adalah next, depan, ya. Upcoming itu daum. Ju artinya adalah week. Ya, dari kata juil, week. Tapi disingkatnya menjadi ju. Kemudian ada jujung itu adalah weekdays ya, maksudnya adalah tengah hari, tengah minggu ya. Jumal itu adalah akhir minggu ya. Kalau tahun lalu bukan Jinannyeon tapi Jangnyeon. Jangnyeon bulan lalu, tahun lalu ya. Bacanya adalah Jangnyeon
Nyon, bukan Japnyon. Kalau tahun ini bahasa Koreanya adalah ore, ya, ore tahun ini. Sedangkan tahun depan bahasa Koreanya adalah neon. Kalau besok neil, ya. Bulan depan daumdal atau bisa juga nedal, ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan grammar, ya. Di sini teman-teman sudah lihat ada grammar. Ini adalah grammar past tense, ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah kata dasar yang berakhiran da, mokta, gada, hada, sarang hada menjadi bentuk yo. Nah, bentuk yo tanpa depannya ada apa-apanya seperti mogoyo, heo, masyoyo, cayo itu berarti present tense. Present tense itu berarti kejadian yang terjadi saat ini. Nah, kalau kejadian yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau itu berarti namanya past tense. Ya. Berbeda dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Korea semua past tense itu ditambahi dengan partikel s atau s double di sini ya teman-teman lihat ya ada s double di atas ini as atau os sebelum kata-kata yo ya. Kuncinya sama seperti kamu membuat yo ya. Kalau vokal terakhirnya sebelum da itu adalah huruf a dan huruf o ya, berarti itu diubahnya menjadi asayo. Sedangkan kalau selain huruf A sama O ya, vokal terakhirnya berarti diubahnya menjadi os, oyo. Sedangkan kalau kata hada ya, hada menjadi has, oyo. Gitu ya. Kita lihat contohnya yang nomor 1 dulu. 언제 한국에 왔어요? Kapan datang ke Korea? Ya, dari kata oda, datang itu adalah oda. Kalau kamu menjadikan present tense menjadi wayo. Karena oda ya, huruf vokal terakhirnya adalah huruf o. Nah, kalau menjadikan bentuk past tense menjadi was, soyo. Ya, wayonya ditambahi dengan huruf siot double di bawahnya, berarti was, soyo. Ya. Yang nomor 2. 어제 저녁에 뭐 먹었어요? 어제 저녁. Malam kemarin 뭐 먹었어요? Makan apa? Ya, karena makan yang ditanyakan adalah makan yang tadi malam, berarti ini adalah past tense ya. Berarti ini adalah yang sudah lewat. Nah, 먹다 kalau dari present tense menjadinya 먹어요. Ya, karena sebelum 먹다, sebelum da itu ada mok. Mok itu vokal terakhirnya adalah huruf o ya. Kalau huruf o selain a sama o, huruf o berarti digabungannya dengan huruf o ya. Mo, ko, yo. Nah, itu adalah bentuk present. Tapi kalau bentuk lampau berarti kamu harus menambahkan double siot di bawahnya. Berarti mok, os, oyo. Gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah contoh dari kata dasar hada ya. Jumare mo hestoyo. Apa yang kamu lakukan di akhir pekan ya? Shiossoyo. Ya, hada jadi kata heo kalau bentuk present. Tapi kalau bentuk past tense berarti he tambah s, has, o, yo. Gitu ya. Jadi jumare mo hestoyo. Apa yang kamu lakukan di minggu lalu? Jawabannya adalah 쉬었어요. Dari kata 쉬다. Ya, 쉬다 adalah istirahat. 쉬다 kalau bentuknya past tense berarti menjadi 쉬었어요. Gitu ya. Nah, ini biar kamu gampang lihat perbandingannya. Kita lihat ya, ini perbandingannya antara basic form sama present dan sama past tense ya. Kamu lihat di sini, ini adalah basic formnya. Kemudian yang sebelah sana, yang sebelah ini adalah present, masa kini. Dan yang sebaliknya sana, yang sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana ya, jarinya.
Sebelah sana, yang sebelah sana itu adalah past yang artinya itu terjadi di masa lampau. Ya, contoh yang pertama di basic formnya kita lihat gada, bentuk presentnya atau aoyo-nya adalah gayo. Atau kalau mau bentuk sopan formal menjadi 갑니다. Tapi kalau bentuk past tense-nya adalah 갔어요 ya. Perhatikan ya, ini adalah 갔어요 dari kata gayo tapi ditambahi double siot ya, double s bawah. Berarti 갔어요. Ya. Kemudian kalau bentuknya past tense formal berarti 갔습니다. Ini kurang siot satu ya. Contoh yang selanjutnya adalah boda, kalau bentuk present menjadi 봐요 atau 봅니다. Kalau bentuk past tense atau bentuk lampau 봤어요 ya atau 봤습니다. Begitu juga 먹다 menjadi 먹어요 atau bentuk sopan formal menjadi 먹습니다. Sedangkan kalau bentuk past tense oke ini kebalik ya. Ini past tense-nya menjadi 먹었어요 atau 먹습니다 ya. Kemudian contoh yang di sini adalah 마시다. 마시다 bentuknya menjadi kalau present menjadi 마셔요 atau 마십니다. Sedangkan kalau past tense di sini ya, ini kebalik tulisannya menjadi 마셨어요 atau 마셨습니다. Gitu ya. Semoga teman-teman dengan melihat tabel ini bisa paham perbandingannya ya, bagaimana basic formnya, lalu kalau diubah menjadi present tense menjadi bagaimana, dan kalau menjadi past tense bagaimana. Untuk menandai mana yang past tense, mana present, kamu perhatikan aja yang mana ada double siot di bagian bawah, itu pasti biasanya itu kalau AO ya, AO terus akhirannya bawahnya adalah double siot, itu biasanya adalah bentuk past tense. Berarti itu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Gitu ya. Oke, ini dia notes-nya ya. Jika vokal akhir A sama O, berarti present-nya menjadi berakhiran ayo atau asoyo untuk past tense. Ya. Kemudian jika vokal akhirnya selain A sama O, ya kalau bentuk past tense berarti kalau bentuk present tense berarti tinggal aja diubah menjadi ditambahi bentuk oyo atau past tense-nya menjadi soyo. Tips mudah, ya ini mudah ya bukan murah ya. Tips mudah, selama kamu sudah paham bagaimana cara mengubah kata dasar bahasa Korea menjadi bentuk aoyo, maka kamu akan dengan mudah membentuk past tense. Karena past tense itu hanya bentuk aoyo, tapi sebelumnya yo ditambahi double siot sama oyo. Jadi tambahi es, oyo. Gitu. Tinggal disisipkan aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Di latihan kali ini kita praktek dulu bagaimana mengubah bentuk lampau di dalam bahasa Korea ya. Oke, yang pertama nomor 1 ya, 내일은 무슨 요일이에요? Ya, besok hari apa? Ya, hari dalam bahasa Korea ada 월요일 hari Senin, 화요일 hari Selasa, 수요일 hari Rabu, 금요일 목요일 ya, 목요일 dulu hari Kamis, 금요일 hari Jumat, 토요일 hari Sabtu, 일요일 hari Minggu. Bagaimana cara mudah menghafalkannya? Dimulai dari hari Senin. Hari Senin adalah 월요일 ya. Jadi kamu mengingatnya adalah 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Ikuti saya. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, il. Itu adalah singkatan dari hari-hari dalam satu minggu ya. Karena depannya bahasa Korea itu hanya berubah, tapi belakangnya adalah yoil. Yoil itu seperti day. Ya, Sunday, Monday, Tuesday seperti itu ya. Jadi kamu ingat dulu kata-kata depannya adalah 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Ya, kamu lihat 월요일 itu adalah hari Senin. Nah, sekarang kita lihat 내일은 무슨 요일이에요? Ini kita lihat gambarnya. 오늘 itu tanggal 10 ya. Harinya hari Suyoil.
Berarti kalau neil besok hari apa? 내일은 목요일이에요. Besok adalah hari Kamis, ya. Kemudian yang nomor 2, 3월 15일은, ya. Tanggal 15 itu adalah 15일. 3월 15일은 무슨 요일이에요? Tanggal 15 Maret, hari apa ya? Kita lihat tanggal 15 ini hari apa? Itu adalah hari Senin, ya. Hari Senin berarti 월요일, ya. 2월 15일은 월요일이에요. Kalimat yang ketiga adalah 오늘은 몇 월 며칠이에요. Ya, ini adalah pertanyaan. 오늘은 hari ini 몇 월, bulan berapa. 며칠, ya, harusnya adalah 며칠, tapi disambung menjadi 며칠. Enggak salah, sama-sama benar ya. 며칠이에요. Hari ini bulan berapa, tanggal berapa. Berarti jawabannya adalah 오늘은 3월 10일이에요. 오늘은 3월 10일이에요. Hari ini adalah bulan 3 tanggal 10. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 4. 이번 주 토요일은 몇 월 며칠이에요. 이번 주 토요일은. 이번 주 adalah minggu ini. 토요일 Sabtu. Berarti subjeknya ini dalam kalimat adalah 이번 주 토요일 Sabtu minggu ini. 몇 월 며칠이에요? Bulan berapa? Tanggal berapa? Sabtu minggu ini. Bulan berapa? Tanggal berapa? Kita lihat di dalam kalendernya. Minggu ini berarti kan yang tanggal 13 ya. Karena ownernya hari ini tuh tanggal 10. Berarti kalau Sabtu minggu ini berarti di tanggal 13-nya. Nah, tanggal 13 kita jawab. 이번 토요일은 3월 13일이에요. Sabtu minggu ini bulan 3 tanggal 13. Itu ya. Oke, selanjutnya kita coba latihan membuat kalimat dalam bentuk lampau atau bentuk past tense ya. Kita lihat dulu yang pertama di sini. Nomor 1, 어제 저녁에 뭐 했어요? 어제 저녁에 뭐 했어요? Malam kemarin apa yang kamu lakukan? Sini gambarnya 텔레비전을 보다. Berarti jawabnya adalah 어제 저녁은 텔레비전을 봤어요. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. 일요일에 뭐 했어요? Di sini gambarnya adalah 친구를 만나요. Berarti jawabannya adalah 친구를 만났어요. Ya, karena dari kata manayo tapi kita selipin sama double S berarti 만났어요. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga. 친구하고 뭐 했어요? Bersama dengan teman apa yang sudah dilakukan? Di sini gambarnya adalah 저녁을 먹다. Kalau kita mau mengubah menjadi bentuk present berarti 저녁을 먹어요. Tapi kalau bentuk past tense berarti 먹었어요. Gitu ya. Tinggal ditambahi huruf siot. Ya, 먹어요 menjadi 먹었어요. Kemudian contoh yang keempat. 5월 5일에 뭐 했어요? Tanggal 5 Mei mau ngapain?
Ya, ini mungkin dia sudah jauh-jauh hari menyiapkan cutinya. Di sini contohnya adalah 쉬다. Ya. 쉬었어요. Ya. Kata dasar 쉬다 menjadi 쉬어요. Berarti bentuk past tense-nya adalah 쉬었어요. Ya. Itu tadi bagaimana cara mengubah bentuk present dalam bahasa Korea. Dari bentuk kata dasar menjadi bentuk past tense atau bentuk lampau dalam bahasa Korea. Tips bagaimana bisa mengubah bentuk past tense dalam bahasa Korea, kamu nggak perlu menghafalnya ya. Kamu selama bisa mengubah bentuk dasar menjadi bentuk present AOYO secara benar, kamu tinggal menyisipkan huruf double S ya, double siot di belakang sebelum kata-kata yo. Jadi kalau 먹어요 menjadi 먹었어요. 해요, 했어요. 좋아요, 좋았어요. Gitu ya. Sampai sini chapter tentang bagaimana mengubah kata dasar bahasa Korea menjadi past tense dan juga bagaimana cara membaca tanggal dalam bahasa Korea sudah saya sampaikan dan semoga materi ini bisa kamu mengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan drop di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.